Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ade Apung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Kali ini saya ditemani sama teman, kita masih di obrolan santai. Untuk narasumber kali ini kita ditemani oleh Mbak Titi atau biasa disebut Mak Titi. Halo Mak, gimana kabarnya Mak? Alhamdulillah. Assalamualaikum, saya Titi Repala dari Cibodas. Betul. Jadi sesuai tema obrolan kali ini, obrolan santainya mengenai apa, kegiatan alam bebas mungkin lebih tepat. Kalau untuk pendakian atau apa pecinta alam mungkin itu terlalu gimana gitu ya. Terlalu Ya kan? Oh, itu pendaki gitu kan. Oh, enggak. Kita penggiat alam bebas mungkin. Mungkin Mak itu salah satu pelaku atau memang pecinta, bukan pecinta sih sebetulnya. Penggiat alam itu memang pelaku penggiat alam bebas yang memang sering berkegiatan di alam bebas. Salah satunya naik gunung ya Maya, atau main ke hutan, atau cuman camcer standar kayak gitu ya, kayak biasa. Nah, pengalaman emak tuh kayak gimana sih selama emak berkegiatan di alam bebas? Ada pengalaman nggak gitu? Soalnya kalau bilang nggak ada gimana? Ya masa iya nggak ada pengalaman? Pengalaman bikin sambal banyak. Pengalaman sih ada lah, pasti pengalaman ada. Suka duka di alam itu saat kita naik gunung ada banyak banget. Ada yang seru-seru, ada sedih gitu. Ada Tapi di situ itu kita mau itu seru, mau itu sedih, ya alhamdulillah jadi pelajaran ya buat kita. Seneng-seneng aja gitu ya. Karena apa sih motivasi emak tuh buat berkegiatan di alam bebas? Motivasi ya nggak lebih ke inilah, kalau emak Kan lebih maksudnya jarang banget tuh ada cewek yang berkegiatan di alam bebas. Ya mungkin untuk saat ini banyak, tapi untuk seumuran mah mungkin dulu ya, itu dulu masih jarang gitu jarang kan. lah. Masih 1-2 atau kalau dulu sih emak naik gunung ya karena memang bukan ke bawah-bawah sih, karena memang emak sebelum ada pendakian ke Gunung Gede suka jalur tikus kan. Di situ itu kan emak seneng olahraga. Cuman kita nggak lari juga ke gunung karena kan nggak bisa gitu, belum bisa, karena lebih ke happy sama anak-anak teman sekolah gitu kan. Jadi bermodal cuman buat fun aja Iya, gitu ya, buat fun aja senang-senang gitu. aja. Tapi di situ ya alhamdulillah kita udah tahu jalur sama orang-orang yang udah paham. Dan hasil berkelanjutan sampai saat ini ya, mungkin. Alhamdulillah. Good, berarti keren banget nih Emak ini udah. Dan jauh banget sekali. Ma juga punya BC ya di kawasan Gunung Gede Pangrango. Alhamdulillah punya namanya Basecamp Repala. Jadi buat teman-teman yang mau ke Gunung Gede Pangrango bisa hubungi Mbak Titi. Nanti saya sediain kontaknya di deskripsi. Ya boleh, silakan menumpang istirahat tapi ya ala kadarnya. Nggak disediakan kasur juga gitu. Namanya barak pendakian ya Kang Umar. Jadi kayak standar lah. Iya. Daripada capek di trotoar ya nggak. Daripada di depan Indomaret udah tutup. Khawatir ninggalina. Jadi Repala ini terbentuk dari kapan? Atau memang basicnya tuh apa gitu? Awalnya sih Repala ini terbentuk dari 2015. Basicnya sih memang awalnya buat lebih ke relawan. Tapi kan dulu kan hanya memfasilitasi orang yang mau mendaki gunung misalnya. Ya, jadinya tadinya kan emak suka terjun juga jadi relawan di saat ada kebencanaan gitu kan. Di situ tuh emak kerahin anak-anak buat galang dana gitu. Nah, sempet anak-anak itu mau gitu kan, karena memang kegiatan sekarang mereka lebih banyak, yang ada yang kerja, ada yang kuliah gitu kan, ada yang udah nikah. Jadinya ya gak terlalu ini, tapi emak lebih ke anak-anak orang Cibodas sih kalau ada kegiatan turun ke jalan kayak gitu. Anak-anak Repala ya kebanyakan kan di Tangerang jauh, jadi kalaupun ada kebencanaan, jadi dasarnya itu gitu, relawan atau memang pecinta alam mungkin ya? Ya mereka cuman base campnya itu ada di Cibodas, yang mungkin sekarang bisa memfasilitasi para pendaki atau penggiat alam juga.
Selain itu udah sering naik gunung mah atau udah kemana aja gitu? Belum kemana-mana, baru Masa sih? sekitaran Jawa. Oh gitu. Gak berani Nggak berani ke lintas Jawa. pulau, gak berani. Nggak berani. Gak Kenapa berani, itu? takut kapal sama pesawat. Kan nggak bisa Kalau aja gua naik. bohong di sini ketahuan. Kan Ntar bisa aja temen kalau nonton. kalau Gua nggak ketawain. naik pesawat atau kapal kan bisa aja lewat darat atau segala Ya macam. tetap aja kan naik kapal. Iya sih, Kalau kita nyebrang. aja. Ya kali mau udah sakti bisa terbang sendiri Jadi gitu. Pak Arno dulu pernah mau Hmm. tenggelam, jadinya yang lihat air laut itu tuh kayak yang aduh gimana gitu. Hmm. Udahlah, paling ya jauh Jawa Timur, Argopuro, Laut. Ya sekitaran Jawa lah ya. Jawa. Di Pulau Jawa. Buat pengalaman lah, Iya. buat pelajaran kita juga. Berarti gimana udah- sih rasanya ke Gunung Jawa ya nggak? Udah Kayak sering juga ya kalau naik gunung atau memang jalan-jalan ke alam bebas kayak gitu. Sebetulnya kalau untuk penggiat alam bebas itu harus ke gunung aja atau memang bisa berkegiatan yang lain gitu selain mendaki gunung? gitu. Ada nggak sih? Harus ke gunung sih, nggak harus ke gunung. Hmm. Kalaupun memang nih pertama yang suka gunung, yang suka Hmm. hobi di alam, kita bisa kayak camper Hmm. bisa. Terus Ya kan mainlah kita ke punya, hutan ya, gitu sama kayak orang-orang ada yang udah keinginan mau berkegiatan di alam bebas tapi belum berani untuk mencoba ya, yang ekstrim misalkan Mm-mm. atau bisa nyoba dulu yang lebih baik malah lebih baik Easy-nya kayak gitu. gitu dulu. Kita Hmm. cara perkenalan perlengkapannya, Iya, iya. cara kita packingnya. Hmm. Mendingan ikut aja deh sama temen-temen kamu camper dulu deh, rasain Iya, iya. udaranya kayak gimana. Tapi emak lebih ke anak-anak lebih ngomongin pahitnya sih ketimbang senengnya di gunung. Tapi kan banyak sekarang yang baru-baru tuh langsung naik ke gunung kayak gitu. Langsung buka open trip gitu kan. Iya. Iya, banyak banget. Banyak banget sekarang. Jadi udah naik 3 gunung udah berani open trip gitu. Iya kayak gitu. Mungkin ya semoga mereka lancar-lancar aja, tapi jangan sampai lah ngerasain hal-hal yang ekstrim ya di gunung. Jangan sampai juga gitu. Karena pendakian sukses itu bagaimana awalnya ya, manajemen awalnya. Maksudnya yang ekstrim kayak gimana? Ya kayak misalkan kan kalau open trip itu lebih ke tanggung jawab ya. Pasti kalau itu. Open trip itu. Jadi kalau mereka misalkan pendakian nih sukses nyampe Surken nih, manajemen waktunya jam sekian misalkan interreli waktunya, ya udah itu berarti sukses kan nyampe Surken kayak gitu. Coba kalau di tengah-tengah ada badai lah, inilah itulah, ada yang sakit lah gitu, jangan sampai lah. Tapi semua itu memang untuk pembelajaran mereka juga sih. Nah itu tapi lebih baik mempersiapkan diri aja lah ketimbang harus kita repot-repot belum tahu apa-apa tiba-tiba buka open trip gitu kan, kerepotan juga di jalur. Ya. Ujung-ujungnya ngerepotin orangnya nggak etis banget kan. Pernah kemana aja mak buka open trip? Open trip sih mah lebih kebanyakan ke Gunung Gede. Karena untuk Jawa Tengah Jawa Timur mah belum siapnya apa ya, karena memang mah belum, karena ada base camp juga lah, nggak bisa ditinggalin gitu. Ya udahlah yang ini aja. Dan lebih ke anak-anak base camp juga emak pengen punya potensi dulu anak-anak, biar ada skill dulu, biar punya pengalaman dulu, sok digede aja dulu gitu kan, jangan dulu ke Jawa Tengah gitu, sekalipun emak udah tahu jalurnya gitu kan di Jawa Tengah. Resikonya lebih resiko di jalan ya. Kalau misalkan di gunung mungkin lebih ke sama lah kayak ini. Kalau ini mah cara kita nge-backup orang juga masih sama, cuman ya di perjalanan kita kan lebih ini waktunya kita ini sambil ngobrol masa sambil dilihat ngobrol masa ya. iya. Dari tadi ini cuma jadi pajangan gimana sih. Aduh, baru ngeh ya. Iya ini karena perut berbunyi sebetulnya. Biasanya kalau di alam apa tuh, bukan biskuit itu Apa coba? makanannya apa coba? Gabin. Bisiu ya, emang isupa di bawah. Ya itu mah harus survival dong. Tapi ada pengalaman nggak mak buat yang di Jawa kayak gitu, atau yang lagi emak trek kemana gitu? Pengalaman di itu jangan lagi hamil ya. Tapi pernah lagi hamil tuh?
takutnya dibully. Tapi di saat itu memang maaf ya ini saat itu memang belum ada pendaki yang hamil sih, naik baru Mandoang kali 2015 itu. Berapa bulan Mak? Waktu itu 5 bulan. 5 bulan. Naik. Ini mistisnya itu ya emak kena mistis tuh di sana. Waktu itu memang belum ada peraturan ketat dari gunung gitu. Tiket juga kita masih beli di jalan ya, nggak online gitu kan. Jadinya ya lebih ke ini. Tapi pengalaman banget itu buat emak. Pengalaman jadi yang gak kuat ya jangan lah. Jadi pas ini emak bukan maksain sih sebenarnya. Memang pengen jadi ngiler gitu. Oh. Ngiler apa gimana ya itu nggak tahu. Bawaannya uring-uringan gitu pengen ke gunung gitu. Ya udah ke gunung lah akhirnya. Ke gunung di Jawa Tengah. Jalur Selo itu di Merbabu. Tapi saat itu ya aku ngomongin lagi di sini belum ada online gitu kan. Dulu mah masih tiket juga masih 5.000. 5.000 apa berapa gitu lupa. Ya udah barengan tuh banyakan sama anak-anak. Berapa orang? Ada berapa? 36 apa berapa? Ya banyak itu. Sampai akhirnya terpisahnya itu ya karena memang masih ada orang Jawa Tengah, jadi masih ini dibawa sama orang Jawa Tengah gitu. Jadi masih di belakang. Ya terpisahnya karena sikon juga. Di situ tuh pelajaran banget pas malah lagi ke gunung lagi ininya lah istilahnya, belum punya base camp, belum punya istilah skill banyak gitu kan di gunung. Jadinya ya udah di situ tuh bener-bener emak dapat pelajaran gimana caranya kita nge-backup orang banyak gitu kan. Jangan sampai lauk di atas nasi di bawah. Lauk di sabana atas nasi sabana 3. Emangnya jadi gimana? Kita kena badai saat itu lagi musim kering. Badainya debu kan Merbabu parah. Udah kita sediain tenda itu satu untuk 8 orang. 8 orang tenda. Satu tenda. Jadi emak tidur di luar di playset. Dinginnya parah. Jadi kita tidur itu bangun ya udah debu semua di muka. Akhirnya sebagian orang turun, emak muncak kan. Sebagian orang perjanjian pada diam di base camp nungguin. Ya udah mak muncak tuh 6 orang. Muncak mak dari 36 ya, muncak 6 orang. Ya karena kan itu ada orang Jawa Tengah sebagian, ada orang jadi kebagi 2. Tangerang ya. Orang Tangerang sebagian gitu. Jadi banyak, jadi gabung gitu. Oh gitu. Bukan satu komunitas. Bukan. Akhirnya muncak lah, di situ muncak. Pas turun itu udah rada gelap maghrib, turun dari puncak maghrib. Waduh kita tinggal 6 orang ya gitu kan. Jalur Selo kayak gimana sih, parah banget turun. Udah kayak perosotan gitulah udah. Nah di situ emak baru pertama ngelihat hal-hal mistis. Pas pertama banget ngelihat hal mistis. Cuma di situ bayangan aja, jadinya bayangan yang ada 3 sosok perempuan, bapak-bapak, terus sama anak sekitaran umur remaja lah. Jadi dari sabana tuh emak turun tuh berdua, yang lain kan duluan tuh. Pas berdua itu temen lihat sama emak cuman ngomong gini deh, Win, ada orang, namanya kita turun gunung ya, ada orang ketemu orang malam seneng ya. Iya pasti seneng, wah ada orang. Itu dilihat sama Winto juga, lihat orang ini lagi di sini nih, 3 orang ini kan di sini nih jalur lewat nggak ngeh, pas di sini nggak ngeh. Itu pas di pohon Edelweiss di Merbabu tinggi yang nggak tahu kan sekarang mak udah lama aku Merbabu tinggi banget. Jadi si 3 orang ini diam di pohon Edelweiss, di bawahnya itu sama terangnya bulan sama langit itu kelihatan bayangannya. Emak nggak ngeh nih, yang 4 udah di depan, emak belakang udah ngelewatin baru ngeh. Emak ngeliat kan, lah kok nggak ada ya. Emak Noel lah ke temen. Tadi pas lewatnya nggak inget, emak nggak inget. Jadi kita cuman lihat di sini nih, masih ngeliat nih. Pas di sini nggak inget. Udah lewat tuh sama Winto.
Nah si Minto ini ternyata udah ngeh bahwa itu tuh hilang. Emak nanya, men, kok hilang ya? Dia ya ampun dari tadi dia udah begitu aja. Lah lu nggak ngomong, ayo. Emak paling terakhir itu. Terakhir, terus temen yang di depan orang Jawa Tengah jalannya tuh aneh. Jalannya loh, si Iyong kenapa ya? Namanya Iyong ya. Dia kenapa ya? Jadi diseret jalannya, diseret sambil ngomong Jawa, ngerti ngomong apaan ya gitu. Tapi posisinya itu kayak emak di sini dia di sana gitu, rada deketan. Tapi keadaannya cedera atau gimana? Enggak, Oh, tapi enggak. dia diseret tapi lagi ngomong. Jadi Iyong ini bisa ngelihat gitu, bisa interaksi sama. Oh iya udah paham. Ya udah, Mas saat itu karena lagi hamil jadi yang di dekap itu ya udah gitu, ini aja bodo amat. Sampai akhirnya mau pos 2 tuh, udah kita udah ngelewatin pos 3, mau pos 2 yang emak rasakan di pos 2. Itu entah kenapa di pos 2 di jalur Sero berat banget gitu. Sampai ada orang Kalimantan ngomong kayak gini, namanya Renda. Mak break di sini ya. Enggak, lanjut. Jangan break sini, lanjut. Tuh emak enggak mau. Emak enggak mau. Ya udah. Ntar aja di pos 1 apa di mana? Jangan di sini ya. Ya udah lanjut tuh. Itu si Iyong kenapa ngomong gitu ya di trek itu diomongin langsung. Kapan sih ada orang kayak gitu diomongin langsung ya, ngelihat hal-hal aneh. Biasanya kan pulangnya gitu. Mak Cubit ntar aja di base camp gitu sampai. Itu pengalaman dulu seru banget ya. Jadi itu mah on the spot langsung. Aduh, itu kenapa kamu diam di sana kayak gitu? Apaan? Itu disebutin sosoknya. Aduh, ntar aja di base camp lu. Udah kayak gitu, udah ketakutan duluan dah, tapi spot jantung tuh. Kalau diomongin di trek tuh. Parah. Akhirnya ya dari sana udah mulus pendakian itu ke bawahnya, udah nggak ada apa-apa lagi ya. Pertama emak ngelihat hal-hal mistis ya di gunung, tapi ya karena rasa takutnya dilawan jadi dibikin ini loh pengalaman ya. Oh mungkin di gunung tuh kayak begini ya, spotnya kayak gini gitu kan, jadinya yang seru-seru aja sih. Mungkin pendaki yang sering ke gunung udah biasa kali ya lihat yang kayak gitu, udah dianggap udah dianggap lumrah gitu. Ya ada yang biasa ada enggak. Ya mungkin buat yang enggak mah lah udahlah, jangan ditakutin, namanya itu tempatnya gitu. Ini kopi Kang Umar ya? Iya. Oh, ini masih banyak lah aku. Jadi di situ tuh emak jadi kayak ngebandingin loh. Padahal mah enggak ya, gunung tetap sama gitu kan. Bahayanya gitu, segala macam resikonya tuh tetap sama gitu, sekalipun itu gunung di bawah 1000 mdpl. Jadinya gini, emak di situ tuh ngebandingin, wah mistisan mana nih ini, wah mistisan mana sama ini gitu loh. Pasti. Terus emak ke Ciremai emak udah persiapan nih. Pernah emak ke anak-anak ngomong, naik itu jangan berdua gitu kan, resikonya begini gitu, diomongin. Emak berdua itu gara-gara taruhan. Ya Allah, itu taruhan sama teman, maksudnya di taruhan gini loh, namanya di grup kita pendaki. Kayak gitu ya. Enggak, kita tuh lagi gini, lagi seru-seruan di grup, ngomong ada yang ke Sindoro, grup A, ada yang ke Ciremai. Mereka tuh menang tuh, Sindoro banyak. Emak Ciremai cuma berdua, lu gengsi gua, ayolah berangkat gitu kan. Itu ngomongin dulu ya. Berangkat lah tuh. Terjadi semua yang diomongin sama anak-anak sama. Anjir. Apa itu yang terjadi? Ya gitu. Kenapa nggak boleh naik gunung berdua? Takut teman kita kecelakaan, cedera. Kita nggak bisa nge-backup, nggak bisa manggul lah istilahnya, nggak bisa ngegendong. Terus mau minta tolong juga ditinggalin nggak mungkin gitu kan? Gitu. Terus logistik kita, gitu kan? Tadinya 1 malam jadi 2 malam, tapi alhamdulillah emak kan pertama suka bawa nasi liwet itu. Jadi perlengkapan satu ini nasi liwet gitu, buat masak nasi liwet. Alhamdulillah kalau logistik aman. Cuman di situ tuh emak ada sedikit pelajaran. Kan temen tuh dari puncak itu cedera, dia nggak bisa jalan, jadinya jalannya itu diseret kayak gitu. Entah ini ngilu apa gimana ya nggak tahu gitu kan, sama emak kan belum dicek juga gitu. Tapi kayaknya dia kecepatan ngetrek sih, jadi pas turun rada sakit.
Itu waktu yang ke Ciremai ya? waktu ke Ciremai. Dari puncak turun Itu via mana? itu via Palutungan. Oh, Palutungan. Pas udah turun gitu, kita udah nggak ada temen di jalur, cuman berdua malam. Malam Iya, pas turun. Aduh, nggak ada pendaki, lagi bener-bener itu lagi gendong begini. Aduh, istirahat. Yang paling suwe apa? Bang paling kesel banget itu temen nggak ngerokok, nggak ngopi. Astagfirullah, gua nggak punya Kesiksa rokok. banget. Sampai gua nggak mau nanya ke lu lagi kalau lu nggak ngerokok. Sampai kesel sama temen, bercanda aja gitu. Ya udahlah, kita berdoa aja semoga ada pendaki yang lewat jalur ini juga gitu kan, turun entah dari mana, pokoknya itu dari puncak itu nggak ada pendaki lagi turun, nggak ada. Entah itu Kok dari bisa turun malam gitu? TikTok gimana? enggak, jadinya kita di atas kan pelan jalan, jadi bukan kenceng seperti orang normal. Kita bener-bener nge-backup gitu, jadinya yang udahlah kita berdoa aja semoga ada orang yang turun. Alhamdulillah itu ada yang turun 6 orang. Aduh, emak gengsi juga. Bang, minta maaf ya, mau minta tolong backupin temen saya. Itu sampai paguyangan badak, emak. Di backup itu temen. Ini ada pelajaran juga. Nah, temen emak yang 6 orang lupa. 5 orang gitu lupa. Pokoknya ada orang Bekasi yang satu tenda, satu inilah emak tenda sebelah sini, mereka sebelah sini. Jadi dia tuh lagi ngerebus jahe kan. Bang, itu apaan jahe? Karena kita memang cuman adanya minyak penghangat itu kayak kayu putih gitu-gitu aja. Ya udah, emak minta, bang boleh nggak jahenya dicuci buat aku gitu. Aku bakar tuh jahenya. Ditumbuk, aku kasih ke yang lutut cedera itu, dibalut pakai kain semalaman tuh. Itu alhamdulillah lancar lagi. Kenapa? Ya, kecapean jadinya. Iya, kecapean. Bukan cedera karena jatuh atau enggak. Tiba-tiba itu sakit aja. Mbak Titi, lutut saya sakit kayak gitu. Itu seru sih pendakian berdua kayak gitu, cuman ngeri-ngeri sedap lah kalau berdua mah. Tapi pelajaran banget itu dulu. Bahayanya gitu kalau ngedaki berdua. Jadi kalau ada apa-apa di jalan ya susahnya kayak gitu. Iya. Sampai baru kali itu juga di gunung aku ngelihat, ya di Gunung Ciremai, lihat ada yang kerasukan, maghrib tuh gitu. Itu pas naik pas turun? Pas nyampe aku masuk tenda kerasukan. Baru kali itu di gunung, selama ke gunung kan nggak ngelihat gitu ya, ada yang kerasukan itu. Nggak sembuh itu di obatin sama orang-orang, belum ada orang pinter yang masuk ke kasihan nangis terus kan. Terus kenapa emak saat itu respect langsung nolongin, ditabokin bang sama temennya. Cepret langsung, astagfirullahaladzim, itu jangan digituin biar sembuh mbak katanya. Biasanya temen saya ditabokin begitu lah. Kok ditabokin itu dengan cara ekstrim ya? Nah itu kalian pernah gak sih ada orang kerasukan ditabokin begitu? Enggak sih, selama ini kita belum pernah. Emak pernah sempet lupa di mana, tapi pernah lihat, tapi di mana gitu lupa. Itu beneran ditabokin. Kasihan amat itu orang ditabokin. Padahal sama cewek lagi sih. Mama jangan gitu kan. Nah itu kan dari beberapa pengalaman emak yang memang dari hal segi mistisnya. Senangnya naik gunung tuh apa sih? Atau memang ada sesuatu yang lebih dari ketika ya salah satunya capek segala macam, apa sih yang menjadi sebuah, harusnya ini pertanyaan ke sini. Kenapa jadi beneran maksudnya pengen tahu. Kesel masalahnya ada yang nanya begini, paling gak ada jawaban. Ya maksudnya kan orang mikirnya apa sih naik gunung cuman jalan kaki bawa beban banyak segala macam, terus dapat apa gitu. Udah sampai sana tuh dapat apa? Gunung capek. Iya makanya. Coba. Apa gitu yang didapat tuh apa gitu. Masa iya gue balikin lagi. Ya jangan juga dong. Kan gue nanya maksudnya biar orang-orang tuh tahu ketika naik gunung tuh tidak hanya hal yang memang terjadi kejadian trouble lah ya, atau mungkin kalau orang-orang sekarang mungkin ada yang memang didapatkan sih naik gunung ya udah mah capek. Iya kan, di gunung banyak kecelakaan. Nah kayak gitu kan. Ada nggak sih hal-hal yang memang indah banget atau seneng banget ketika di hutan atau di gunung tuh? Apa sih yang membuat
nyaman ketika berpendakian itu? Dibilang nyaman, kita happy banget pas nyampe ngecamp. Serunya itu beda gitu. Iya. Bedanya itu ya kita saat kita lagi kehujanan apa kepanasan, beda cerita lagi gitu. Ya kan yang tadinya di rumah pendiam tiba-tiba naik gunung jadi ceria atau jadi gimana ini gitu. Lebih ke hobi gitu kan. Jadi coba aja emak nanya, apa sih maunya lu mancing ngapain sih, adu batin nggak mancing gitu kan. Diem gitu aja kan, apa serunya gitu kan gitu. Orang mancing juga nanya ke emak kayak gitu, ngapain lu naik gunung capek kan hobi gue. Jadi ada kepuasan tersendiri di saat gue nyampe area camp, gua cuman masak-masak tidur di sana. Tapi di situ banyak pelajarannya gitu yang nggak bisa gue lupain, yang suasana yang nggak bisa gue lupain sama sekali gitu. Jadi dibilang apa sih ininya naik gunung, nggak ada jawaban. Semua pendaki pasti sama sih, nggak ada jawaban. Memang punya kepuasan tersendiri. Selain di puncaknya itu dapat keindahan alamnya kayak nah gitu. Emak lebih beda kalau masalah gitu? puncak. Jadi Apa emak tuh? lebih yang bodo amat Puncak ya mah jadinya bisa gitu. dikejar kapan aja ya. Ya jadi emak ke Yang gunung penting itu perjalanannya nggak pernah yang gua harus muncak, gua harus enggak. Jadi ya kan banyak tuh orang-orang yang terkecuali ya kalau lintas kayak kebutuhan misalkan selfie atau memang nyari shoot foto atau segala terkecuali macam. bawa tamu gitu. Bawa tamu juga kalau masih ada orang yang nganter ya udah emak muncak ke gede ya kalau lintas kan. Putri turun Cibodas itu kan ngelewatin puncak, jadi ya muncak sekalian. Mau nggak mau itu ya. Iya, tapi memang kalau dulu sama sekarang sih, kalau sekarang lebih ke ngapain ya kan, sih muncak, bodo amat. kebutuhannya kan berbeda ya dulu. Berbeda. Kalau dulu kan lebih ke wah gua puas banget udah nyampe puncak gitu. Bahkan dulu itu sering dibilang kalau pecinta alam itu yang memang berkegiatannya berbeda dengan sekarang, lebih banyak. Apa sih bedanya, maksudnya pendaki zaman dulu dengan sekarang tuh apa sih? Maksudnya entah dulu itu mungkin dari pengalaman segala macamnya pun harus dipenuhi dulu atau kayak gimana dulu. Kalau sekarang kan kayaknya naik gunung tuh simpel banget gitu. Punya tas agak gede dikit tinggal bawa juga jalan gitu kan. Tapi ngerepotin ujungnya. Nah itu ya makanya maksudnya bedanya tuh apa sih pendaki zaman dulu jadi dengan mereka sekarang? minim ilmunya itu kenapa emak di sini nggak ngejatohin pendaki sekarang, enggak. Malah kalaupun ada pendaki sekarang yang emak kasih arahan sedikit apa yang emak tahu bermanfaat buat mereka, ya udah emak arahin gitu ke mereka. Jadinya pendaki sekarang itu lebih ke bawa-bawa sama temennya, lihat temennya posting di sini terus sama temennya yuk diajak, mau aja gitu kan, tanpa ilmu. Sekalipun mereka udah mendengarkan materi kayak gimana, oh mendaki itu harus begini, harus bawa ini, tapi tidak diterapkan. Beda sama pendaki yang dulu. Yang dulu kan, itu kalau sekalipun dulu lu tuh harus gini, lu tuh harus gini. Kalau sekarang gitu nggak sih? Jadi gini, pendaki dulu itu udah mah fisiknya, padahal fisik sama sih, tapi lebih ke mental mereka tuh kuat pendaki dulu tuh. Jadi ini berasa sama emak ya. Kalau dulu mah kan ibarat kata kena mental di jalur itu, wah gua kuat bodo amat mau di gimana. Nah sekarang jadi down ke fisik tuh. Kalau kena mental di jalur udah pasti down ke fisik, sakit lah, inilah itulah gitu kan. Itu menurut emak ya lebih ke mental sih. Kalau yang dulu mah, kalau yang sekarang kan lebih mengutamakan penampilan. Banyak kok kalian. Kebutuhannya lebih buat selfie kayaknya. Iya, buat foto-foto. logistik mereka juga aneh-aneh gitu. Gitu. Kadang emak mana pernah sih bawa nugget ke atas beli gitu kan, nugget, sosis. Emang kayak gitu. apa aja sih yang harus dibawa kalau naik gunung tuh? Yang kata emak, standar yang memang diperuntukkan untuk naik gunung tuh apa sih? Standarnya tetap harus bawa nasi kayak gitu. Harus, setidaknya kita harus bisa masak nasi gitu kan. Kalau mie sih emak nggak pernah ngutamain mie. Mau mie instan mungkin kayak hanya gitu. untuk urgent aja. Malah dulu emak kayak orang miskin banget gitu, mendaki itu bawa gula-gula merah gitu. Sekarang kan lebih ke madu, coklat, nutrisari gitu itu musuh emak semua, seriusan. Kalau sekarang sih lebih ke bawa pasangan ya. Iya, curhat. Masanya gua katain ini. Ini katain nih. Oh jangan. Dikira. Logistik nggak begitu penting, yang penting ada teman bareng gitu. Tapi emak lebih banyak belajar dari pendakian awal kan. Emak juga memang mereka itu kenapa dibilang pendaki sekarang mah begini.
ntar juga mereka belajar kok. Dari kesalahan mereka pasti belajar kok. Mereka jadi lebih membawa, misalkan gua kemarin gak bawa beras nih, gua kelaparan, anjir makan mie doang gitu, anjir makan tempe doang, kayak gitu-gitulah istilahnya, makan cemilan doang, akhirnya bawa beras, bawa lauk. Kita ngapain ke gunung kan mau happy, mau Iya dong. iniin hobi, ngapain? Masa cuman begituan doang Iya gitu harus loh. lengkap dong. Kita terkuras tenaga, ngapain gak makan? Ada jengkol gitu. sama liwet, nggak ada sambal nggak enak. Ngumpul ya tadi tenda iya. gua pasti. Dasar. Lebih ke ini sih, anak-anak sekarang mah banyak cemilan ketimbang makanan pokok. Kalau yang bawanya orang-orang ini pasti, nah kalau naik gunung ya tentunya harus sama orang-orang yang udah berpengalaman lah. Ya Jadi terus sekalian kayak memperkenalkan sampah. juga nih ketika berkegiatan di alam bebas tuh bukan basic ya udah tentu sih ya, mental, fisik segala macam itu harus disiapkan. Dari segi peralatannya apa aja sih yang harus dibawa, atau yang memang standarnya itu harus bawa ini gitu. Apa sih yang memang harus dibawa ke gunung? Ya kalau safety Atau bawa apa memang yang chargeran urgent gitu ke gunung? banget? Enggak lah. Oh. Ya kan Dicolok kebutuhan gimana selfie, di nanti gua, handphonenya colok. mati gimana coba? Gak bisa ngecas dong. Colok di gua. Makanya kan lebih ke persiapan awalnya. Iya. Misalkan kalau kayak handphone mah takut mati, ya jangan terlalu dipakai lah. Atau bisa bawa power bank mungkin saat ini ya. Sekali Karena nge-track udah juga canggih matiin juga. lah. Penerbangan kan ada. Itu awet kok, sekali ke gunung sampai turun masih ada Iya, emak iya. yang rasain. Ya kan karena nggak dipakai ya. Karena nggak dipakai, jadi emak itu kalau naik gunung udah nge-track nih langsung off. Jadi nggak ada yang bisa nelpon, nggak ada yang bisa ini itu. Tapi orang rumah, temen-temen udah tahu kita ke gunung nih sama si A, si B, si C. Jadi sekalipun ada apa-apa, ya udah siapa yang yang temen-temen kontak, yang keluarga kontak ntar gitu kan ada. Jadi perlengkapan atau peralatan yang memang harus dibawa ketika pendakian tuh apa aja sih yang memang dibutuhkan banget gitu ketika mendaki gunung tuh memang harus bawa ini itu tuh apa aja sih ya, kita sedikit memperkenalkan gitu pada orang-orang yang memang belum tahu ini fungsinya untuk apa, ini tuh namanya apa, kayak gitu. Mungkin karena emak sudah sering naik gunung gitu kan, mantap cucok lah. Sekarang banyak yang itu, yang banyak ya kan sekarang mungkin OT, bisa aja kita bisa gitu. sewa atau segala macam, tapi kita nggak tahu fungsi dan namanya itu apa. Mungkin dari emak sendiri ya itu kalau untuk apa gitu. ini mah sih, kalau kan beda-beda kapal semua mah bawa tenda, matras, sleeping bag, terus bawa baju ganti dua, yang dipakai satu, berarti 3. Kenapa bawa 2? Takutnya kita hujan di jalan. Betul. Bisa ganti kena yang basah, satu nah gitu iya ya. Pokoknya bawa baju itu 2, yang dipakai 1. Kaos kaki 1, bawa 2, yang dipakai 1, buat ganti 1. Ya buat tidur. Kayak sarung tangan bawa, bab juga bawa. Itu percuma kita pakai sarung tangan, pakai kaos kaki kalau hidung belum tertutup sama telinga, itu nggak ada angetnya, masih dingin gitu. Jas hujan, terus senter, terus cadangan baterainya harus bawa, kayak gitu-gitulah. Nggak, ya sama aja sih sebenarnya, cuman Mas suka safety sih sekalipun itu cancer. Ya mungkin ini kan untuk pengenalan ke orang-orang juga, biar nantinya ketika orang-orang mau mendaki gunung itu minimal sudah tahu kita harus bawa apa aja, atau memang apa aja perlengkapan gitu. Jadi itu kiat-kiat dari playseat juga, playseat harus bawa itu sekalinya gitu, buat sekalian masak aja yang dari kamar tuh bawa semua gitu. Kalau nggak dapur ya pindahin ke atas. Pindahin aja. Malah gini, jadi lebih gini loh. Gak apa-apa gua berat sendiri tuh, gua udah aman gitu kan. Sekalipun gua ibarat kata amit-amit ya, kalaupun misalkan tersesat, ada trouble segala macam pun kita udah aman, bisa survive gitu ya. Nah, iya gitu. Logistik jangan pernah kalian mengandalkan dari teman. Jadi kalian harus bawa logistik urgent kalian. Untuk pribadi ya, misalkan kalian nih naik berdua nih sama pasangan itu ya. Ya udah. Ya kan kalau sama pasangan nggak mungkin ditinggalin om. Nah iya makanya. Jadi bawa yang urgent buat kalian tuh, logistiknya apa gitu. Makanan pokok lah, makanan yang berat-berat gitu kan. Kayak gitu. Terus air kalian tuh harus nyisipin di carrier 1 botol kecil gitu kan. Takutnya di hutan apapun bisa terjadi kok, di gunung apapun bisa terjadi. Jangan gua ikut open trip
wah gua Ya kan ikut banyak sekarang tuh temen. banyak tuh kayak gitu kayak Jadi open trip segala mengandalkan. macem. Jadi Itu kita kan harus ada yang ada yang fasilitasnya lengkap, ada yang enggak. Nah, untuk mensiasati itu gimana sih caranya gitu? Maksudnya biar kitanya pun tetap safe tapi tidak menyusahkan orang juga gitu. Ya nih gini Kan misalkan sebagai pelaku open trip nih yang sering bawa orang banyak segala macam dari ke makan ke gunung. tamu gini, kalian cukup bawa cemilan logistik kalian yang buat di Ini jalur. menurut Persima ya, Ya. yang Iya. sering lakuin. Tapi bawa makanan urgent kayak yang buat makanan pokok kalau Minimal lapar buat di banget jalan gitu. atau di Iya. mana gitu ya. Takutnya kita di gunung itu apapun bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan ya enggak. Mas Karena gitu kan di sana ngomong juga ada Alfamart tapi harganya juga aduh lumayan ya. Ya, Bisa 3 kali lipat. kan mereka suka mau wah udah bawa mbak Iya, gini iya. nasi bungkus gitu Hmm. kan, kayak roti mereka udah inilah Ya mungkin bukan kayak tenda dan lain-lain mungkin itu udah disiapkan segala macam. udah disiapkan, Tinggal tapi yang mereka belumnya juga mungkin lebih ke kan karena kita beda lah pendakian bareng sama bawa tamu pribadi, beda ya. ya gitu, jadinya yang terus di backup kalau Hmm. misalkan bawa tamu kalau pendakian bareng kan lebih ke tanggung jawab masing-masing, enggak juga gitu harus jangan nyepelein di trek juga sampai enggak bodo amat lah temen gua mah udah ada yang tanggung jawab, enggak gitu juga, tetap aja kita harus tanggung jawab ke temen juga. Dan selesai sudah obrolan santai malam ini. Saya Ade Akung, ditemani teman saya Umar, dan narasumber kita Titi Repala, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.